Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah lan para pendengar dan pundi kemawon berada. Sesungguhnya perintah untuk berhijab ini bukannya untuk membatasi ruang gerak muslimah, namun demi memelihara kehormatan dan kesucian muslimah sehingga mereka tidak digunakan atau dinilai semata-mata dari fisik semata, pun terhindar dari malapetaka yang bisa ditimbulkan akibat daya goda aurat wanita pada laki-laki. Demikian besar penghormatan Islam pada kehormatan seorang muslimah. Sehingga pada suatu kisah di zaman Rasulullah SAW, ketika seorang wanita muslimah bercadar yang datang ke pasar Bani Qainuqa, dipermalukan oleh pemaksaan melepas cadarnya oleh para pria di pasar tersebut. Ketika wanita tersebut telah menangis terseduh-seduh karena dipermalukan, melintaslah seorang pemuda muslim. Melihat perlakuan yang tidak pantas pada seorang muslimah, pemuda tadi kemudian menghajar sampai tewas anggota Bani Qainuqa yang mempermalukan wanita tersebut. Pemuda muslim tersebut akhirnya juga tewas setelah dikeroyok Bani Qainuqa. Hal itu kemudian terdengar oleh Rasulullah yang kemudian memerintahkan kaum muslim untuk memerangi Bani Qainuqa yang berakhir dengan terusirnya Bani Qainuqa dari Madinah. Sesungguhnya fenomena jilbab pada saat sekarang membuat kita di satu sisi patut bersyukur karena wanita sudah tidak lagi malu untuk berjilbab dimanapun tempatnya. Sehingga jilbab benar-benar telah membudaya di masyarakat dan dianggap sesuatu yang lumrah. Namun di sisi lain, jilbab yang sesungguhnya harus memenuhi persyaratan jilbab syar'i sebagaimana tersebut di atas. Seakan telah berubah fungsi dan ajaran banyak sekali dan telah bertebaran di mana-mana jilbab yang bukan lagi syar'i, tapi lebih terkesan trendy dan mode atau lebih dikenal dengan jilbab funky yang kebanyakan dari semua itu adalah menyimpang dari syarat jilbab yang sebenarnya. Di antara penyimpangannya antara lain, yang pertama tidak ditutupnya seluruh bagian tubuh seperti yang biasa dan dianggap sepele, yaitu terbukanya bagian kaki bawah atau bagian dada. Karena jilbab diikatkan ke leher atau yang lagi trendy. Remaja putri memakai jilbab, tapi lengan pakaiannya digulung atau dibuka hingga ke siku mereka. Yang kedua, sering ditemui adanya perempuan yang berjilbab dengan pakaian ketat, pakaian yang berkaos, ataupun menggunakan pakaian yang tipis. Sehingga walaupun perempuan tersebut telah menggunakan jilbab, tapi lekuk-lekuk tubuh mereka dapat diamati dengan jelas. Yang ketiga, yakni didapati perempuan yang berjilbab dengan menggunakan celana panjang. Yang keempat, banyak wanita muslimah di sekitar kita yang memakai jilbab bersifat temporer, yaitu jilbab dipakai hanya pada saat tertentu atau pada kegiatan tertentu. Kerudung, acara pengajian, kampung, dan lain-lain. Setelah itu jilbab dicopot. Yang ada kebanyakan jilbab tersebut sekedar mampir alias tidak sampai menutup rambut atau menutup kepala. Yang kelima yaitu jilbab hanya dipakai sebagai seragam, misalnya saat sekolah atau bekerja. Sementara selepas itu jilbab tidak dipakai lagi. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya jilbab gaul, diantaranya adalah yang pertama, maraknya tanggapan televisi atau bacaan yang terlalu berakibat ke mode barat. Yang kedua, minimnya pengetahuan anak terhadap nilai-nilai Islam sebagai akibat dikuranginya jam pendidikan agama di sekolah umum.
Yang ketiga, yakni kegagalan fungsi keluarga. Munculnya fenomena jilbab gaul ini secara tidak langsung menggambarkan kegagalan fungsi keluarga sebagai kontrol terhadap gerak langkah anak-anak muda. Yang keempat, yakni peran